Masih ingat suara hutan? Atau jangan kalian lupa bagaimana rasanya hidup tanpa suara mesin? Aku lahir di sini, di tempat di mana pagi tidak pernah tergesa. Matahari teralam pohon-pohon yang berderet seperti raksasa, sejuk, damai. Di tempat ini, kehangatan hutan memeluk seperti bayan ibu. Angin membawa kabar, bukan ancaman. Dan aku berpikir, gunung, hutan, lembah, dan sungai itu akan selamanya seperti itu. Ayahku pernah bilang, hutan itu bukan milik kita. Kita cuma dititipkan, memelihara dengan harmoni. Aku tidak mengerti waktu itu. Yang aku tahu, hanya bermain dengan teman kecilku, Nisa. Kami bercanda, tertawa. Nisa, 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 Nisa. Kami berlari kecil menyusuri sisi sungai. Kami menikmati hidup seperti di dalam mimpi. Sampai datang dengan sepatu bersih mengkilat, dengan kata-kata rapi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kami hadir di kampung ini dengan membawa pembangunan agar kampung ini juga bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan. Kami akan membuka lapangan kerja sehingga anak-anak muda tidak lagi jauh-jauh pergi merantau atau mengadu nasib di kota. Kesejahteraan sudah di depan mata kalian. Kami akan memajukan daerah ini sehingga daerah ini tidak lagi tertinggal jauh tetapi maju dan sejahtera. Dengan cara mendekat semuanya, meratakan bukit dan gunung, merusak lembah hijau, dan mencemari sungai itu. Itulah pembangunan, dan pembangunan memang membutuhkan sedikit pengorbanan. Itu bukan pembangunan, bukan untuk kami, tetapi untuk kepentingan Anda sendiri. Menebar kata kesejahteraan, tetapi sesungguhnya menyiapkan bencana. Anak-anak Ekel, kamu belum mengerti apa-apa. Cepat atau lambat, semua akan terjadi. Tak ada kemajuan tanpa pengorbanan. Kalau mengerti, artinya harus diam. Aku lebih baik tidak pernah mengerti. Merusak bukan jalan satu-satunya untuk membangun. Anda datang tidak untuk memberi hidup, tetapi untuk membunuh. Kalian lihat hutan ini, sungai yang berkelok itulah sumber kehidupan kami dan itu cukup untuk kami. Hutan ini tidak produktif. Apa yang bisa diharap dari hutan yang tidak bisa memberikan kesejahteraan? Kami datang untuk mengubah hutan ini menjadi sesuatu yang bernilai, dan kami pasti yang akan menikmati hasilnya. Bernilai? Bernilai untuk siapa? Ya, untuk kalian semua, untuk masa depan daerah ini. Masa depan siapa yang kalian bicarakan? Masa depan keadilan yang kalian hancurkan. Hari demi hari, satu persatu pohon tumbang, gunung menjadi datar, lembah tak hijau lagi, dan sungai-sungai mati. Udara telah berubah, cuaca panas, dan kami dipaksa terbiasa. Sampai malam itu datang, hujan deras tanpa henti, tanah tiba-tiba bergerak, air datang menyapu bersih. Gelap menutup kampung, gaduh di mana-mana. Suara meminta tolong memenuhi udara. Cerita itu terdengar parau,
ini dulu bernapas bersama kami, sejuk teduh dan damai. Setiap daun berbisik kehidupan, setiap akar memeluk tanah dengan setia. Tapi kini semuanya dirambut tanpa ampun. Mesin-mesin gergaji rakus, menjerit, melambatan di batang, menumpahkan harapan tanpa sisa, seolah tak pernah ada kehidupan yang dijaga di sana. Mereka menyebutnya pembangunan, mungkinkah kita menyebutnya pembantaian? Tanah yang dulu kokoh kini runtuh. Longsor membur jejak-jejak yang pernah kami pijak. Berapa banyak yang harus hilang? Berapa nyawa yang harus menjadi aku? Dan aku hanya bisa berdiri di antara runtuhan, mencoba mengenali rumahku sendiri. Dan kini aku, sunyi, hancur. Tempat di mana dulu aku pulang, kini menyisakan tangis yang tercekat. Karena hutan itu adalah hidup. Kalau seperti dengan anak-anak kita bertanya, seperti apa hutan itu? Apa kita akan bilang bahwa kita telah menyukai dengan buah? Kalian masih ingat suara hutan?